diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari yang namanya materi, untuk mencari yang namanya dunia. Dijadikan indah pada pandangan manusia, yaitu kecintaan pada apa-apa yang diinginkannya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak bagi umat Rasulullah SAW yang mengimani hari akhir dan yang memandang bahwa dunia ini adalah mazra'atul akhirah, yaitu tempat kita menanam kebaikan akhirat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini, pada detik ini kita diberikan nikmat yang luar biasa. Kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga bersama-sama kita bisa melaksanakan ibadah pada kesempatan siang hari ini dalam rangka kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, pada para sahabat dan semua pengikutnya. Semoga istiqomah kita dalam mengikuti sunnahnya. Semoga istiqomah kita dalam bersolawat kepadanya, mendapatkan kesempatan pertolongan syafaatnya di yaumil hisab nanti. Amin, Allahumma amin. Kemudian sekali lagi mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pertebal keyakinan kita, keimanan, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang kita sudah sering dengarkan, simak, kita mengikuti berbagai macam majelis ilmu. Takwa tentunya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan ini tentunya kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari yang namanya materi, untuk mencari yang namanya dunia. Wabtaghi fima taqallaha darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu
kampung akhirat. Carilah olehmu amalan-amalan yang membuahkan pahala menuju surga. Tetapi jangan engkau melupakan dunia. Kenapa kemudian di dalam ayat ini Allah lebih dulu menyebut surga daripada dunia, lebih dulu menyebut akhirat daripada dunia? Tentu kita semua tahu bahwa kita tentunya harus lebih mementingkan akhirat, amalan-amalan yang mengantarkan kita kepada akhirat daripada amalan-amalan yang berorientasi ke duniawi semata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat lain Allah menyebutkan bahwa ternyata kita itu, manusia itu cenderung menyukai dunia. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadarunal akhirah. Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu wahai manusia mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Ini tentunya kalau kita lihat di sekeliling kita, kaum muslimin, kalau kita mencoba untuk jujur ya, antara kaum muslimin yang memakmurkan masjid atau gemar pergi ke masjid daripada yang tidak, tentu kita lihat sendiri masjid-masjid kita setengah soft terpenuhi saja, setengah masjid terpenuhi saja itu sudah luar biasa. Ini bukti bahwa banyakkan manusia ternyata masih lebih cenderung pada dunia daripada akhirat. Kemudian dalam ayat lain disebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwati wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dalam Ali Imran ayat yang ke-14 dijadikan indah pada pandangan manusia yaitu kecintaan kepada apa-apa yang diinginkannya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, termasuk kuda, mobil pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, tentunya adalah surga. Jamaah rahimakumullah, bahwa sifat-sifat ini kemudian ditambah dengan perangai-perangai dasar manusia yang cenderung pada berlebih-lebihan, kemudian suka untuk sesuatu yang menyenangkan, egois, pelupa, dan seterusnya. Ini membuat kecenderungan manusia untuk lebih condong pada menikmati kesenangan duniawi. Dan tidak heran kemudian terjadi yang namanya materialisme,
konsumerisme, hedonisme, dan lain sebagainya yang kemudian menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah paham-paham yang kemudian bisa membuat kita lalai dan kaum muslimin lambat laun dijauhkan dari agamanya. Kaum muslimin lama-kelamaan luntur akidahnya. Terlebih jamaah rahimakumullah di masa-masa pandemi ini kita tahu betapa banyak para ulama, asatidz, kiai yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka adalah panutan umat. Padahal mereka adalah yang memberikan tausiah-tausiah di setiap masyarakat, memberikan cahaya di tengah gelapnya kehidupan. Maka mari kita bersama-sama untuk memperbaiki diri, memperbaiki kualitas diri kita, keimanan kita, keislaman kita tingkatkan lagi dari diri, kemudian keluarga, dan kemudian masyarakat di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengimani hari akhir dan yang memandang bahwa dunia ini adalah mazra'atul akhirah, yaitu tempat kita menanam kebaikan akhirat, harusnya kita sadar bahwa kecenderungan yang ada pada diri dan gebiar-gebiar keinginan dari luar itu sejatinya adalah fitnah, ujian, dan cobaan. Semuanya akan kembali pada diri kita masing-masing. Apakah fitnah, ujian, dan cobaan yang Allah berikan kita sanggup menghadapinya, kita bisa melewatinya, atau kita terkalahkan oleh fitnah-fitnah tersebut. Kita terkalahkan oleh ujian dan cobaan dari Allah dan membuat kita gagal dalam kehidupan ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa yang sering kita lafalkan, kita memohon kepada Allah di setiap sholat-sholat kita. Pada sholat, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini doa yang luar biasa, maka disebut doa sabu jagat, yang intinya kita memohon kebaikan kepada Allah. Apapun yang terjadi pada diri kita, yang Allah berikan pada kita, nikmat sedikit atau banyak, maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah senantiasa agar semua itu adalah kebaikan bagi kita. Karena bisa jadi ketika kita diberikan oleh Allah yang lebih banyak, lebih besar, belum tentu kita bisa melewati itu. Karena sejatinya harta itu adalah ujian dari Allah. Materi-materi itu ujian dari Allah. Ketika kita bisa mendapatkan secukupnya, kita bersyukur, kemudian kita senantiasa sholat, kita senantiasa ingat Allah. Itu lebih baik daripada kita dapat banyak akan tetapi kita lalai, akan tetapi kita jauh dari Allah dan lupa dengan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Infak, zakat, sedekah. Kita lupa dengan hak-hak yang harusnya didapatkan oleh orang-orang di sekitar kita. Golongan-golongan yang mendapatkan infak,
zakat, sedekah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, inilah sedikit peringatan tadzkirah bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi dan jamaah semua. Mari kita jadikan momentum hijrah Muharram awal tahun ini sebagai sarana kita untuk kemudian melecutkan diri kita agar lebih baik dan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Bahwa pesan Rasulullah ketika kita menapaki hari esok, tentunya hari esok harus lebih baik dari hari ini. Bulan esok tentunya harus lebih baik dari bulan ini, dan tahun yang akan datang, tahun besok, tahun yang sedang kita tapaki, mudah-mudahan lebih baik daripada tahun yang kemarin. Barakallahu li wa fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadar wa adunun bi khabar amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wadarul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma adfa'anna al ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'il fitan ma dhahara minha wa batan an baladina hadha khassa wa an sa'iri biladil muslimina 'amah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.